Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi gugatan yang dilayangkan caleg terpilih PDIP, Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat usai dipecat atas tudingan penggelembungan suara. Pemecatan yang dilakukan Mahkamah Partai PDI Perjuangan berbuntut pelaporan caleg PDIP Tia Rahmania ke Mabes Polri hari ini. Setelah sebelumnya Tia sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat Kamis kemarin. Menanggapi hal itu, Puan mengatakan PDIP punya mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Untuk yang pertama, partai politik mempunyai mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Bagaimana kronologis penjelasannya silakan tanya ke DPP Partai PDI Perjuangan terkait dengan tadi yang ditanyakan. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, Tia Rahmania sudah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah Tia ini diambil merujuk pada Undang-Undang Partai Politik yang mengatur apabila perselisihan tidak tercapai di Mahkamah Partai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan sidang perdana akan digelar 10 Oktober. Melalui situs pnjakartapusat.go.id tercatat laporan penggugat Tia Rahmania pada hari Kamis 26 September 2024. Dalam situs tercantum nama tergugat yakni Mahkamah Partai PDIP, Boni Triana, dan Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya. Selain itu, sebagai pihak yang turut tergugat yakni DPP PDIP, KPU RI, dan Bawaslu Provinsi Banten. Sementara itu, alasan PDIP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Tia Rahmania usai Mahkamah Partai memproses sejumlah bukti dan fakta berdasarkan putusan Bawaslu tanggal 13 Mei 2024. Tia terbukti melakukan penggelembungan suara. PDI Perjuangan memastikan pemecatan Tia sebagai kader partai dan pembatalan sebagai anggota DPR Dapil Banten 1 bukan karena kritiknya pada KPK di Lemhanas Rabu lalu. Baik ya, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Eriko. Terima kasih. Dari pancingan ya. Ampun, silap begitu. Demikian. Halo. Mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari Tolong dihargai materinya forum ini, Bu. yang memberikan Tolong forum ini nilai-nilai dihargai baik. dulu aja dulu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Izin Bapak, mungkin dilanjutkan dulu Bapak izin. Oke, bukan karena bertanya tapi tidak di dalam, jadi Baik ya, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Eriko. Terima kasih. Dari pancingan ya. Ampun, silap begitu. Demikian. Halo. Mohon ini masukan kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari Tolong dihargai materinya forum ini, Bu. yang memberikan Tolong forum ini nilai-nilai dihargai baik. dulu aja dulu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Izin Bapak, mungkin dilanjutkan dulu Bapak izin. oke. Bukan karena bertanya tapi tidak di dalam, jadi Baik ya, itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Eriko. Berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Bahwa ini kami sampaikan bahwa
untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Rahmania ini. Tidak benar. Dan untuk mengetahui perkembangan soal laporan mantan caleg PDIP Tia Rahmania di Mabes Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, pelaporan Tia hari ini ditujukan untuk siapa dan apa materi gugatan dari Tia? Ya, Cindy, sebenarnya rencananya laporan polisi hari ini akan ditujukan kepada caleg PDI Perjuangan lainnya, yakni Boni Triana dan juga Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Nah, tapi tadi ketika laporan polisi dilakukan oleh Tia Rahmania dan juga kuasa hukum, ternyata laporannya tidak bisa dilakukan karena memang tadi ada persoalan gugatan pemecatan Tia Rahmania dari Partai PDI Perjuangan. Nah, tadi disampaikan bahwa laporan polisi ini baru bisa dilakukan nanti setelah keluar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan yang dilayangkan oleh Tia Rahmania. Jadi memang hari ini laporan polisinya batal dilakukan. Tadi disampaikan bahwa laporan ini tujuannya adalah untuk melaporkan 2 orang tadi yang sudah saya sebutkan atas dugaan pemberian keterangan palsu di Mahkamah Partai. Kita tahu bahwa dalam konteks ini Tia Rahmania dipecat atau diberhentikan penggelembungan atau pencurian suara pada Pileg 2024 lalu. Nah, Tia Rahmania beserta tim kuasa hukum menilai bahwa keterangan dari Boni Triana dan juga Hasbi Asyidiki dalam Mahkamah Partai keterangannya adalah palsu begitu ya, sehingga menyebabkan Tia Rahmania dirugikan karena diputuskan oleh Partai PDI Perjuangan Tia melanggar etik dan juga disiplin partai sehingga sanksinya adalah dikeluarkan dari PDI Perjuangan dan itu otomatis membatalkan Tia Rahmania untuk maju ke Senayan karena memang kita tahu bahwa Tia Rahmania ini sebenarnya menjadi calon legislatif terpilih periode 2024-2029 di Dapil Banten 1. Kalau kita ikuti kasus ini, Cindy juga sempat ada dugaan bahwa pemecatan Tia Rahmania dari PDI Perjuangan ini juga berkaitan dengan aksi dari Tia ketika mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di salah satu forum yang diadakan di Lemhanas. Waktu itu Tia mengkritik Nurul Gufron yang memberikan materi soal integritas di hadapan calon anggota legislatif. Nah, kita tahu juga bahwa PDI Perjuangan mengklaim bahwa ini tidak ada kaitannya dengan aksi kritik yang dilakukan oleh Tia Rahmania terhadap Wakil Ketua KPK, tetapi ini murni karena masalah internal di partai politik. Nah, tadi yang menarik juga pihak Tia Rahmania dan juga kuasa hukum sudah melakukan konferensi pers menyampaikan bahwa yang menjadi persoalan adalah pihaknya sampai dengan saat ini hanya menerima surat pemecatan saja tanpa ada surat hasil dari keputusan Mahkamah Partai sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa saja pertimbangannya. Nah, kita akan cermati bersama nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.